Lin Shize nomor 9527 telah melakukan kejahatan penganiayaan dengan sengaja. Dihukum penjara 10 tahun, masa hukuman telah selesai. Dibebaskan. Cucu ke-10 dari keluarga Lin. Generasi Rong Rongfu memohon izin ketua suku. Generasi Si Paman 9. Lin Shize memohon izin ketua suku Paman 9. Keluarga Lin telah mendirikan kuil leluhur di Jiangcheng selama 200 tahun, berkembang biak selama 12 generasi. Sekarang grup Wan Hao karena pengembangan properti ingin menghancurkan kuil leluhur kami, menggerogoti dasar kami. Semua anggota keluarga, apakah kalian setuju? Tidak setuju. Baiklah kalau begitu. Hari ini kita akan memilih satu orang membawa pedang pusaka ini untuk melindungi kuil leluhur keluarga Lin. Silakan ambil tanda hidup mati. Melindungi kuil leluhur pahala tak terhingga. Yang selamat hadiah jutaan jika terjadi sesuatu. Nama akan ditempatkan di depan silsilah keluarga, dibuka sendiri menikmati dupa pertama. Anak-anak dan orang tua akan dirawat yang mendapat tanda merah. Silakan maju. Satu keturunan tunggal 6 generasi 1 yang sudah tua 80 tahun. Satu anak kecil 10 tahun ini, bagaimana ini? Ini adalah kehendak surga, maka biar saya yang melakukannya. Paman 9. Rongfu, jika saya tidak kembali, kepala suku keluarga Lin akan digantikan olehmu. Paman 9. Jam tangan Rolex emas ini Anda bawa untuk jaga diri. Anggota keluarga Lin bersujud berterima kasih kepada Paman 9. Sudah 10 tahun. Akhirnya keluar. Rongfu. Paman 9. Keluarga Lin akhirnya menunggu Anda segera kembali. Saya sudah mengumpulkan anggota keluarga, membuka kuil leluhur. Untuk menyambut Anda membersihkan debu. Sekarang saya akan mengirim orang untuk menjemput Anda. Tidak perlu, saya tidak ingin kembali. Ah, Anda tidak kembali ya? Mengapa Paman 9? Saya seorang yang pernah dipenjara begitu besar-besaran. Bisa mempengaruhi reputasi keluarga Lin, saya hanya ingin hidup biasa. Tapi, Benar Rongfu, dulu saya pernah minta Anda menjaga pacar saya, Jiang Suer. Dia sekarang di mana? Jiang Suer sudah di pusat spa hotel milik grup Guangming, menjadi manajer. Baik, aku mengerti. Kakek 9 kepala suku Dai. Dulu kalau bukan karena perlindungan kakek 9 terhadap kuil leluhur, dan menjaga keberuntungan keluarga Lin, Kilyarga Lin Tidak akan melahirkan begitu banyak pahlawan. Setiap orang seperti naga, dan aku tidak mungkin menjadi wali kota Jiangcheng. Ia sekarang keberuntungan keluarga Lin sedang naik daun, mendirikan grup Guangming menjadi perusahaan terbesar di Jiangcheng. Semua ini adalah berkat kakek 9. Kepala suku Dai kakek 9 telah memberikan jasa besar. Kita harus membangun kuil hidup dan mendirikan altar panjang umur, agar keturunan keluarga Lin bisa bersujud dari generasi ke generasi. Benar. Bangun kuil hidup. Dirikan altar panjang umur. Keturunan keluarga Lin bersyukur kepada kakek 9. Keturunan keluarga Lin bersyukur kepada kakek 9. Maaf. Tidak menyangka mandi saja nomor gelangnya sama dengan nomor di dalam sial.
9.527. Lapor pengawas narapidana. 9.527 Lindsay Z datang. Narapidana seperti ini berani datang ke sini. Pantas dia? Ayah. Grup Guangming adalah grup terbesar di Jiangcheng. Konon dewan direksinya adalah keluarga nomor 1 di sini. Hubungannya sangat dalam dan misterius. Maaf. Mengganggu kalian semua. Seorang narapidana berani datang ke pusat spa milik grup Guangming. Saudara haus ya? Minum segelas. Ah, terima kasih, terima kasih. Lapor pengawas 952. Narapidana ini, kau sendiri yang memecahkan gelas kami. Benar, aku tidak sengaja menyentuhnya hingga pecah. Berapa aku akan menggantinya? Angka ini. 3 yuan ya aku ganti. Kamu mantan narapidana, apa otakmu udah beku di penjara? Gue bilang 30.000. Apa 30.000? Gue 10 tahun gak keluar harga sekarang. Naik gila-gilaan ya ini cuma. Gelas biasa kok bisa sampai 30.000. Hah, lihat. Gue ini kepala satpam hotel ini. Masa bohong kamu pecahin set gelas ini? Itu pesanan khusus dari Hotel Bright. 30.000 mahal ya iya. Hotel Bright bukan hotel biasa yang melayani para pejabat dan selebriti ternama. Mantan narapidana, siapa tahu kamu mau nyuri. Mereka nggak tangkap kamu udah baik hati. Pak Kepala Satpam, aku nggak punya uang segitu, gimana kalau aku bikin surat hutang nanti aku bayar? Kamu mantan narapidana mana ada kredit? Masa berani bikin surat hutang, siapa percaya ya? Gue kasih tahu. Hotel Bright punya backing kuat. Itu grup nomor 1 di Jiangcheng. Anak perusahaan Bright Group. Kalau kamu nggak bayar hari ini, gue bakal masukin kamu lagi. Pak Kepala Satpam, aku nggak bisa kumpulin uang segitu. Kamu telepon aja Jiang Suer. Dia pacar aku, dia bakal gantiin. Apa manajer Jiang pacar kamu? Nggak salah dengar ya, manajer Jiang itu manajemen hotel kok bisa punya pacar mantan narapidana? Aku serius, kalau nggak percaya kamu telepon aja. Nanti tahu. Oke, gue telepon manajer Jiang sekarang. Kalau kamu bohong, gue patahin kaki kamu. Sayang, kapan kamu mau bikin aku direktur hotel? Kamu kan wakil presiden Bright Group. Manajemen puncak pasti bisa. Jangan ingkar janji ya. Bukan udah aku angkat kamu jadi manajemen menengah? Masih kurang ya? Manajer Jiang di hotel kita. Ada mantan narapidana pecahin gelas kita. Dia nggak mau gantiin. Katanya pacar kamu, bener nggak? Pacar apa sih, ngawur? Usir dia keluar. Jangan pedulikan dia. Kamu berani menipu aku? Pergi sana. Aku serius, Jiang Suer adalah pacarku. Masih berani menyebarkan rumor? Aku akan mematahkan kakimu. Lindsay Z, benar-benar kamu. Suer, akhirnya kamu datang, sudah kubilangkan. Jiang Suer adalah pacarku. Manajer Jiang itu, dia benar pacarmu? Dia pacarku. Suer, aku tadi tidak sengaja memecahkan gelas. Dia minta aku ganti 30.000, coba kamu bicara dengannya. Gelas ini sebenarnya tidak perlu ganti 30.000. Hei manajer Jiang, lihat. Ini kan salah paham, maaf ya Tuan Lin. Gelas ini tidak perlu kamu ganti. Harus ganti 30.000. Apa? 30.000? Apa maksudmu? Kamu si kodok masih mau makan angsa. Kamu pikir aku mungkin pacaran dengan orang sepertimu? Narapidana. Haha, sudah kubilangkan. Manajer Jiang, bagaimana bisa ada orang sepertimu jadi pacar? Hahaha. Suer, jangan bercanda.
Pergi sana. Sekarang, kamu pikir aku bercanda? Kapten Wang, aku curiga narapidana ini datang untuk mencuri. Segera periksa. Ya, Apa? datang tekan dia ke sana. Lepaskan aku. Aku tidak. Masih bilang tidak mencuri? Katakan, dari mana Rolex itu? Masih bilang bukan datang untuk mencuri? Benar-benar anjing tak bisa berhenti makan kotoran HMPH. Rolex puluhan ribu loh. Narapidana lumayan juga seleranya. Ini jam tanganku. Kamu si narapidana. Dari mana dapat jam mewah seperti itu? Aku yakin pasti kamu yang mencurinya. Kalau tahu diri segera ganti 30 ribu. Kalau tidak aku buat kamu tidak bisa keluar. Pintu hotel. Jiang swear kalian ini menuduh sembarangan pemerasan. Hahaha pemerasan? Aku seorang manajer tingkat menengah dari grup Guangming. Apa mungkin aku memeras mantan narapidana sepertimu? Tapi tahukah kamu bagaimana bisa kamu jadi manajer ini? Dari mana asalmu? Paman 9 berkat restumu. Kilyarga Lin kami sekarang. Sudah mendirikan grup Guangming. Baiklah, tolong juga jaga pacarku Jiang swear dengan baik. Mohon bantuannya. Ini sudah semestinya. Jangan ungkap identitasku, dia berasal dari keluarga miskin dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Aku ingin dia merasa bahwa semua yang dia dapatkan adalah hasil dari usahanya sendiri. Agar dia bisa menjadi lebih percaya diri. Baik. Kalau bukan karena aku menyuruh orang menjagamu, bisa saja kamu masuk ke hotel grup Guangming bahkan sampai jadi manajer tingkat menengah di hotel grup Guangming. Hahaha maksudmu. Manajer Jiang bisa mencapai posisi ini. Semua berkat dirimu? Hahaha. Lin Shize, apa mungkin kamu jadi bodoh setelah dipenjara Kapten Wang? Beri dia pelajaran yang keras. Sialan kau. Pukul dia. Mau bayar atau tidak? Jiang swear tak punya perasaan sudah cukup. Tapi berani-beraninya kamu pukuli aku dan perlakukan aku seenaknya. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu bawa dia pergi. Lepaskan aku. Mantan narapidana katakanlah. Saya pas sebenarnya kamu? Apa benar paman 9 keluarga Lin? Hahaha. Betul sekali, tebakanmu benar. Paman 9 itu, langit kota, Jiang orang rendahan sepertinya. Mana mungkin dia? Paman 9 keluarga Lin. Dulu satu tebasan nyaris membunuh Direktur Utama Properti Wan Hao. Sejak saat itu, kondisi keluarga Lin terus membaik hingga akhirnya mendirikan grup Guangming. Dia adalah sosok luar biasa sejati. Mana mungkin orang seperti itu begitu penakut, ya kan? Keamanan Guangming sudah menangani ini, ayo kita pergi. Pukul dia sampai dia jerah. Mantan narapidana, akhirnya mau ganti rugi atau enggak? Jiang swear kamu mau uang. Aku bisa kasih tapi kamu harus izinkan aku nelpon. Nelpon. Kamu mau nelpon siapa? Jangan banyak tanya asal aku bisa nelpon. Pasti ada orang yang akan bawa uang ke sini. Hahaha. Lin Shize, kamu kan mantan narapidana. Sudah lama ditinggal semua orang, siapa yang mau bawa uang buat kamu? Lanjutin pukulin. Aduh. Aku ini dari keluarga Lin, kakek buyut ke-9. Kakek buyut ke-9 dari keluarga Lin. Kamu bohong kali. Ini Kanggye kuno warisan keluarga Lin yang sudah 200 tahun. Bagi keluarga Lin ini sangat berarti. Hanya ketua keluarga Lin yang boleh memakainya, kamu berani menghancurkannya. Lin Shize. Untungnya kita pernah bersama. Aku tahu betul siapa kamu sebenarnya. Mencuri saja, sudah keterlaluan. Malah berani mengaku sebagai kakek buyut ke-9 keluarga Lin. Kakek buyut itu sangat dihormati. Bisa dibilang raja kecil di kota kita. Di kota ini. Berani mengaku sebagai kakek buyut cuma bisa mati. Jiang swear kamu akan menyesal atas perbuatanmu hari ini. Aduh, aku takut sekali. Manajer, Jiang menurutku si mantan narapidana ini. Dia nggak mau ganti rugi. Nggak mau ganti rugi.
Mantan narapidana ini haus sekali. Aku harus kasih minum, pegangin dia. Ayo buka mulut. Jiang Suer, kamu berani. Kalau keluarga Lin tahu kamu menghina aku seperti ini, mereka pasti nggak akan membiarkanmu. Malah berani membantah. Kenapa bisa memukul orang? Kakek buyut. Berhenti, dia itu kakek buyut ke-9 keluarga Lin. Shize, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, King. Kok kamu bisa di sini? Aku baru lulus kuliah lewat seleksi ketat. Diterima di Hotel Grup Guangming, sekarang aku kerja di sini sebagai resepsionis. Wanita, kamu cuma pekerja sementara di front desk. Berani-beraninya mendorongku. Hari ini aku pasti akan mengulitimu. Dai, ketua suku Paman Jiu, dipukul apa? Paman Jiu dipukul di Hotel Guangming. Yanli, kamu adalah direktur utama grup. Katakan padaku apa yang terjadi. Dai, ketua suku, aku tidak tahu kalau tidak tahu. Berlututlah di depan altar panjang hidup Paman Jiu dan pikirkan baik-baik. Dan kamu, Lin Yanfeng, sebagai wali kota Jiangcheng, ini adalah keamanan Jiangcheng di bawah kepemimpinanmu. Dai, ketua suku, kami akan menyelesaikannya, kamu diam. Tunggu sampai kalian berdua yang tidak berguna menyelesaikannya. Paman Jiu tidak tahu akan menderita berapa banyak. Paman Jiu dipukul. Ini adalah aib besar bagi keluarga Lin. Anak-anak keluarga Lin, setiap orang yang merupakan pria, ikuti aku untuk menyelamatkan Paman Jiu. Ya, ayo. Siapa sih orang tolol itu? Berani memukul Paman Jiu. Kalau aku tahu, pasti akan mengulitinya. Jangan banyak bicara. Segera telepon kepala keamanan grup Guangming. Biarkan dia sendiri membawa orang ke sana untuk menyelamatkan Paman Jiu. Ya. Dan Paman Jiu dipukul. Bukan hal yang membanggakan, hati-hati bicara. Aku bukan orang bodoh. 121. 121. Semua harus bersemangat. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, segera kumpulkan Departemen Keamanan. Semua anggota pergi ke Hotel Grup Guangming. Selesaikan kejadian buruk yang terjadi di sana, kalau ini tidak beres. Kamu tidak perlu bekerja lagi ya, dan pergi ke garasi, ambil mobil Dai, ketua suku yang parkir di sana. Nomor platnya Jiang 00001. Tiada tanding. Di Jiangcheng tidak ada yang berani menghalangi. Hari ini aku pasti akan mengulitimu. Maaf Mener Jiang, dia adalah Paman Jiu dari keluarga Lin. Aku terlalu panik jadi. Jiang Suer, kamu mau apa? Apa yang kamu katakan aku tidak dengar jelas. Lin King ternyata bekerja sama dengan mantan narapidana ini untuk menipu grup. King, kamu baik-baik saja. Aku tidak berbohong, dia benar-benar Paman Jiu. Aku tumbuh besar bersamanya. Lin King, jangan pikir karena kamu berkeluarga Lin, kamu sudah jadi keluarga Lin. Kalau kamu benar-benar adalah teman masa kecil Paman ke-9 Lin, kenapa sekarang masih jadi resepsionis sementara? Ngarang aja nggak bisa. Kami bicara yang sebenarnya. Aku pernah masuk penjara, tapi aku sudah dihukum oleh hukum. Aku sudah berubah, kamu tidak seharusnya melihat orang dengan kacamata kuda. Dasar sampah. Berbuat jahat sekali. Selamanya jadi penjahat dan kamu Lin King. Sebagai resepsionis sementara, berani mendorongku yang mener menengah. Percaya nggak satu kata dariku bisa memecatmu. Hahaha Lin King. Kalau kamu mau temani aku bisa bantu minta ampun untukmu, hahaha. Wang Dawei, kamu tidak tahu malu. Gak nyangka hotel di bawah grup Guangming. Ada kalian sampah-sampah. Mener Jiang, dia benar-benar Paman ke-9. Kalau tidak percaya, aku akan telepon grup Lin, semuanya akan jelas. Lin King, minumkan dia air cuci kakinya, aku bisa memaafkannya. Bagaimana? Jiang Suer, kamu berubah. Kau akan membayar perbuatanmu hari ini. Mengancam siapa? Pegang mereka. Lepaskan aku. Kalian bilang, kamu yang minum dulu atau kamu yang minum dulu? Jiang Suer, aku pasti akan melaporkanmu ke grup. Pasti melaporkanku.
Di belakangku ada grup Guangming. Wakil Presiden Boskin. Apa yang bisa kamu laporkan? Wanita ini keras ya Manajer Jiang. Bagaimana kalau dia yang minum dulu? Hahaha, ide bagus. Haha, Aku sebenarnya tidak ingin cari masalah. Hidup biasa saja. Kenapa harus memaksaku kenapa? hahaha. Ini, mobil ketua keluarga Lin. Rombongannya terlalu megah. Kenapa ketua keluarga Lin di sini? Apa benar ada hal besar terjadi? Ketua keluarga Lin datang, semua sambut Manajer Jiang. Ketua keluarga Lin Rongfu datang. Keluarga Lin akhirnya datang. Jiang Sue. Kamu selesai. Kenapa kepala suku Lin datang? Apa mungkin narapidana ini benar-benar paman 9 dari keluarga Lin? Hah, tidak mungkin Manajer Jiang. Menurutku pasti kepala suku Lin. Tahu kalau orang ini berpura-pura jadi paman 9 dan sengaja datang untuk menghukumnya. Hahaha. Kalau begitu aku sudah menangkap narapidana yang berpura-pura jadi paman 9 dan bahkan berjasa. Wah, tentu saja. Kalau kepala suku Lin senang kamu bisa naik jabatan. Hahaha, narapidana. Demi masa depanku yang cerah, hari ini aku harus membunuhmu. Jiang Swear dulu. Kalau bukan aku yang menyuruh Rongfu merawatmu, dengan ijazah SMPMU. Mana mungkin bisa masuk grup Guangming? Kalau kamu berani menyentuh kami lagi, aku akan menghancurkan masa depanmu. Kamu seorang narapidana. Berani mengancam Manajer Jiang, kamu mati saja. Paman 9 sendiri melindungi seluruh keluarga Lin, jiwa keluarga Lin dan langit kota Jiang. Kamu melakukan ini grup Lin, pasti tidak akan membiarkan kalian. Wanita, kamu masih berani membantu narapidana yang berpura-pura jadi paman 9. King, kamu gimana? Sekarang lebih baik memikirkan diri sendiri. Seorang narapidana, seorang wanita, karena kalian begitu tulus, maka hari ini aku akan mengantar kalian bersama ke neraka. Jiang Sweer berhenti. Anggota keluarga Lin akhirnya datang. Apakah keluarga Lin sekarang sebesar ini? Kenapa bukan kepala suku Lin? Bukan lagi bagaimana aku tidak percaya. Keamanan grup Guangming akan seperti orang-orang ini. Tidak masuk akal. Masuk akal, kamu seorang narapidana pantas. Kepala W Anda adalah penanggung jawab keamanan grup Guangming. Kenapa Anda sendiri yang datang? Apa yang terjadi? Narapidana ini tidak hanya mencuri, masih berpura-pura sebagai paman ke-9 keluarga Lin. Sedang saya ajari dia Bertindak sebagai paman ke-9 keluarga Lin. Ah iya oh. Dan ini Lin King, wanita ini. Bersama narapidana ini menipu kami. Kakak Size tidak berpura-pura, dia memang paman ke-9 keluarga Lin. Menteri Wei, karena saya memecahkan gelas. Mereka memeras saya 300.000. Tidak bayar, mereka langsung memukul. Apakah ini cara hotel grup Guangming melayani tamu? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura sebagai paman ke-9 keluarga Lin? Ini hukuman untukmu. Apakah saya berpura-pura sebagai anggota keluarga Lin? Tanya saja langsung. Tapi kejadian hari ini harus ada penjelasan. Paman ke-9 keluarga Lin sangat dihormati. Jika benar ada yang berpura-pura, keluarga Lin tidak akan tinggal diam. Dan lagi soal pemukulan. Apakah benar terjadi? Paman ke-9 sangat dihormati. Narapidana ini berpura-pura pantas dipukul Menteri Wei. Kamu belum menangkapnya. Narapidana, kamu sudah tamat. Hahaha, mulai hari ini, seluruh kota Jiang tidak akan ada tempat untuk kalian berdiri. Hahaha. Menteri Wei, apakah salah tangkap? Kalian harus menangkap dia. Dan kamu juga tangkap bersama. Menteri Wei, apa sebenarnya alasannya? Kamu harus menangkap saya. Jiang Sweer, kamu sebagai manajer pusat spa memeras duluan. Memukul, kemudian kamu mencoba merusak citra perusahaan. Memalukan keluarga Lin. Apakah saya tidak seharusnya menangkapmu? Ini bagus sekali Menteri Wei datang membela kami.
Ternyata grup Guangming tidak sepenuhnya buruk. Masih bisa diselamatkan. Ini semua karena narapidana ini. Dia berpura-pura sebagai paman ke-9. Identitasnya saya akan verifikasi. Tidak perlu kamu khawatir. Tuan ini berpura-pura sebagai paman ke-9 Kiljargelin. Bukan hal sepele. Harap Anda bisa bekerja sama dengan penyelidikan kami. Tentu saja. Saya bisa bersaksi bahwa dia tidak berpura-pura menjadi paman 9. Mari bantu kami dalam penyelidikan dulu. Selesai sudah begitu terbukti. Kita yang memeras dan memukul orang pasti akan dipecat. Sampai sekarang kamu masih khawatir tentang pekerjaan? Dengan kekuasaan keluarga Lin di Jiangcheng, kalian bisa menunggu mati kelaparan di jalanan. Kenapa bisa begini? Shize, aku salah tolong. Ingatlah masa-masa kita bersama. Ampuni aku kali ini saja. Baru sekarang tahu salah bukankah sudah terlambat. Aku sebelumnya. Hanya main-main denganmu kau akan memaafkanku kan? Pergi kau Jiang Suer. Memeras 300.000 hanya dari satu gelas. Apa itu main-main? Menuduhku mencuri. Apa itu main-main? Memukuli secara tidak bersalah. Memaksaku minum air rendaman kaki. Apa itu main-main? Jiang Suer tak punya perasaan sudah cukup. Anggap saja kita berdua ditakdirkan tapi tidak berjodoh. Tapi kau seharusnya tidak melakukan ini. Tidak seharusnya menghina dan menekanku terus-menerus. Dulu aku benar-benar buta. Shize, beri aku kesempatan terakhir kali ini saja. Aku rela menjadi budak untukmu. Tuan Lin. Aku benar-benar tahu salah begini. Lihatlah, aku memiliki ibu berusia 80 tahun. Dan anak yang belum lahir. Kau adalah orang besar hati. Bebaskan aku seperti melepaskan angin saja. Pergi kau. Lin Shize, kau merasa punya muka ya? Aku sudah memohon begini, kenapa kau tetap tidak mau membebaskanku kalau bukan karena kau bajingan yang menggangguku? Apa aku akan begini padamu? Kau sampah masyarakat. Memukulmu adalah hal yang wajar. Masih berani sombong bawa pergi. Pergi kau Weiyan. Mau menangkap aku tidak semudah itu. Halo Boskin. Aku hampir dibuli mati, cepat kemari. Selamat datang Bos Xiao dan Wakil Presiden Qin. Mengunjungi hotel untuk inspeksi kerja Tuan Li. Pegawai perusahaan ini bekerja untuk perusahaan. Bukan untuk kau gunakan seenaknya. Ya. Nasihat Bos Xiao sangat tepat. Halo. Boskin, aku hampir ditindas, cepatlah ke sini. Oke, aku mengerti. Ada urusan. Sedikit sih. Sibuk dulu ya? Sialan perempuan brengsek, cepat atau lambat akan kubawa. Ayo, urusan penting. Boskin, apa dia dari grup Guangming? Wakil Presiden Qin Sitao. Benar? Yakin Sitao Boskin? Hah, tidak menyangkakan. Manajer Jiang itu diangkat langsung oleh Boskin. Mau membawanya pergi. Tidak semudah itu, Wakil Presiden Qin adalah pimpinan tinggi. Kepala Wei hanya level menengah. Departemen keamanan hanya bisa mengatur staf menengah ke bawah di grup Guangming. Kalau Boskin datang hari ini, Kepala Wei mungkin tidak bisa membawa manajer Jiang. Hahaha. Hari ini, siapapun yang datang aku akan membawa penipu ini. Yang memukul tamu. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Kepala Wei sangat hebat ya. Cepat lepaskan orangnya. Cepat lepaskan, kalau tidak aku akan membuat kalian menyesal. Shize, hari ini mungkin sulit. Aku tidak percaya. Seorang wakil presiden grup Guangming bisa memutarbalikkan fakta. Sayang kalau kamu tidak segera datang. Aku hampir ditindas. Weiyan, berani sekali kamu tanpa izin dari kantor presiden grup. Berani menangkap orang sembarangan. Apa kamu tidak menghormati Bos Xiao? Apa kamu tidak menghormatiku, Boskin? Ada alasannya, diam. Aku tidak peduli alasannya, kamu telah melanggar.
Peraturan perusahaan, apa kamu tidak percaya aku akan mencopotmu sebagai kepala keamanan dewa, bertaruh orang biasa yang kena getahnya. Kita kabur saja. Hah, katanya. Mau membawa aku dan manajer Jiang. Kenapa diam saja? Narapidana, kamu pikir keamanan grup Guangming datang bisa membawaku pergi mimpi siang bolong? Boskin sebagai wakil presiden pimpinan tinggi grup tidak menanyakan fakta langsung menggunakan kekuasaan. Apakah sedikit tidak adil? Aku bilang kau ini mantan narapidana. Berani-beraninya menantang Boskin. Berani sekali kau. Mantan narapidana, kau pura-pura jadi paman ke-9. Dan begitu lancang percaya tidak hari ini. Bos Chin akan mematakan kakimu. Mematahkan kakiku? Ayo, aku ingin lihat. Di siang bolong ini masih ada hukum tidak? Sayang, lihatlah mantan narapidana ini. Begitu lancang, cepatlah. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Apa masih berdiri saja, cepat lakukan. Boskin ini tamu hotel grup Guangming. Apakah Anda tidak sebaiknya klarifikasi dulu? Sebelum memutuskan masih tanya apa? Manajer Jiang adalah manajer menengah hotel, apakah dia akan memfitnahnya? Seorang mantan narapidana. Wakil presiden grup Guangming yang hebat, begitu tidak bisa membedakan hitam putih. Boskin, kakak Size. Bukannya hanya memecahkan gelas, Jiang Suer malah memintanya membayar 300.000. Tidak hanya itu. Dia juga memfitnah kakak Size sebagai pencuri. Memaksa kami minum air cuci kaki. Apakah ini adil? Benar, Boskin, hari ini bukan aku yang ingin membawa Jiang Suer, tapi karena perbuatannya melanggar peraturan grup. Suer, benarkah begitu? Sayang, paman ke-9 sangat dihormati adalah langit keluarga Lin. Aku bertindak karena mantan narapidana ini. Dia pura-pura jadi paman ke-9. Apakah dia pura-pura jadi paman ke-9 masih perlu dibuktikan, tapi kau memukul tamu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Apalagi peristiwa ini langsung dihubungi oleh ketua direksi. Memberitahuku ada kejadian buruk di sini. Memintaku menanganinya dengan serius. Wakil Presiden Qin. Anda sebaiknya tidak ikut campur. Min Wei katakan. Apakah kejadian buruk yang disebut ketua direksi adalah untuk menangkap paman ke-9 palsu ini? Apakah mungkin yang dimaksud adalah masalah paman ke-9 palsu Min Wei? Bagaimana kalau Anda telepon lagi ketua direksi untuk bertanya? Weiyan, kau berani sekali. Ketua direksi memintamu menangani paman ke-9 palsu. Kau malah berani menangkap manajer Jiang. Apakah kau tidak menghargai grup Guangming? Apakah kau tidak menghargai keluarga Lin? Apakah kau tidak menghargai? Cepat patahkan kaki paman ke-9 palsu ini dan buang dia keluar. Ini tidak pantas. Dia tetap tamu Weiyan. Kamu benar-benar tidak ingin jadi kepala keamanan lagi. Boskin, saya tidak. Pergi kalian, kepala Wei ingin melindungi si paman palsu. Apa kalian juga ingin bersekongkol dengannya? Ah! Cepat lakukan. Apa yang kalian inginkan? Size tidak memalsukan, dia adalah paman. Tidak palsu. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Kalian punya Bukti. Kalung warisan keluarga Lin ini apakah bisa jadi bukti? hahaha. Lucu sekali masih membawa kalung jelek ini. Mengelabui di sini. Apa yang kalian tunggu, cepat tangkap 2 orang yang memalsukan paman ini. Tunggu, kalung ini. Benar, dia benar-benar menguasai seluruh keluarga Lin, paman. Apa dia benar-benar dewa pelindung keluarga Lin, paman? Kepala Wei, apa tidak salah? Omong kosong, bagaimana mungkin saya salah? Weiyan memberi hormat kepada paman. Memberi hormat kepada paman. Size, akhirnya ada yang membuktikan identitasmu. Ya, bangunlah. Ya, paman. Bagaimana menangani orang-orang ini? Tangani sesuai hukum dan peraturan. Ya. Weiyan, kamu melindungi narapidana ini. Kamu benar-benar tidak ada batasnya. Boskin belum pernah melihat kalung warisan keluarga Lin. Bagaimana mungkin kamu pernah melihat? Lebih baik Boskin memberitahunya. Bagaimana mungkin saya pernah melihat? Sayang, ini pasti palsu, bukan? Dia hanya narapidana, bukan Weiyan. Sama sekali belum pernah melihat kalung warisan keluarga Lin, bukan? Hah, pergi omong kosong, kepala Wei.
dulu adalah pengawal pribadi kepala suku Lin Rongfu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal kalung warisan keluarga Lin? Xiao Qin memberi hormat kepada paman. Shize bukan paman. Saya salah kalau saya tahu kamu adalah paman. Saya tidak akan melakukan ini padamu. Saya salah. Kalau aku bukan paman ke-9, haruskah aku ditipu 300.000 olehmu? Haruskah aku dipukuli begitu saja olehmu? Haruskah aku dituduh sebagai pencuri? Haruskah aku disiram air cuci kakimu ya? Tidak. Bukan seperti itu. Kamu bukan bermaksud begitu, lalu apa maksudmu? Paman ke-9. Aku tahu aku salah. Aku lihat kamu tahu kamu hampir selesai. Kamu dulu sombong, sekarang merendah, tidak konsisten. Orang seperti kamu tidak pantas bekerja di grup Guangming. Jiang Shuer, kamu tunggu saja dipecat. Terlantar di jalanan tidak. Tidak, aku tidak mau terlantar di jalanan. King, kamu dan paman ke-9 adalah teman kecil. Kamu tolong bilang sesuatu yang baik untukku. Dulu aku bahkan memperkenalkan klien padamu. Aku juga membuatmu mendapat uang tambahan, kamu lupa. Jiang Shuer, kamu berani bilang itu. Itu bukan klien. Itu jelas-jelas orang tua mesum. Jiang Shuer, hari ini kamu harus dihukum berat. Ya benar, harus dihukum berat Jiang Shuer. Kamu begitu menghina paman ke-9 hari ini, harus dihukum berat. Paman ke-9, lihat bagaimana hal ini terjadi. Semua salah paham Anda, tenang, aku pasti akan menanganinya dengan serius. Jiang Shuer tidak akan dimaafkan. Bagaimana menangani Jiang Shuer? Kamu tidak perlu khawatir. Ya. Kamu lebih baik pikirkan baik-baik masalahmu sendiri. Paman ke-9. Ini dia bukan urusanku. Semua kamu yang menutupiku. Anda tidak bisa menuduh orang baik. Kamu orang baik. Itu bagus. Karena kamu orang baik, maka pergilah ke Departemen Keamanan. Aku percaya Kepala Wei pasti tidak akan menuduh Bos Qin. Orang baik seperti itu. Paman ke-9 tenang. Aku juga pasti tidak akan melewatkan satu orang jahat pun. Wang Dawei, kamu mau kemana? Memukul paman ke-9 masih mau kabur. Tangkap dia, jangan main tangan. Itu Bos Qin Manager Jiang. Kalian jangan sampai tertipu oleh mereka. Wang Dawei, diam saja, kalau bukan karena kamu. Aku bakal sampai begini. Giok ini udah dikeluarin masih bisa palsu giok. Barang ini aku punya banyak nih nah. Dari mana kamu punya banyak begitu? Giok ini sama dengan punya Paman Jiu. Persis kayak milik narapidana. Mungkinkah giok dia itu palsu? Begini, ini bukan. Keluarga Lin ini beberapa tahun terakhir semakin baik. Jadi banyak pedagang batu giok. Pada jual giok ini nah banyak banget. 9,9 gratis ongkir, hehehe, kamu masih ketawa. Apa kamu udah tahu dari awal kalau itu palsu? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kan kamu nggak suruh aku bilang. Dasar kamu sampah. Aku nggak suruh bilang ya, kamu nggak bilang aku. Aku bilang aja si narapidana ini. Mungkin aja dia beli giok palsu dari internet. Buat kesini. Nibulin orang. Bukan mungkin tapi pasti. Hehehe. Gak bisa dipungkiri imajinasi kalian. Emang kaya banget ya? Kak Shize itu Paman Jiu. Giok ini asli punya kalian yang palsu. Ngawur, Paman Jiu itu generasi apa? Kira-kira udah ratusan tahun ini anak muda. Aku lihat aja nggak mungkin. Nah si narapidana ini. Buat ngeklaim jadi Paman Jiu, kamu bener-bener usaha banget ya. Weiyan ngapain masih bengong, cepat tangkap. Si narapidana yang ngeklaim jadi Paman Jiu ini. Cepat jalan, harus cepat. Pak Ketua Dai, nggak usah buru-buru. Semua lampu lalu lintas di sepanjang jalan tetap hijau. Kita pasti sampai, aku nggak buru-buru gimana? Paman Jiu emang nggak mau. Pulang sekarang malah dipukul, dia bakal kecewa. Aku ada cara mungkin bisa ngeganti rugi Paman Jiu. Kamu cepat bilang. Asal Paman Jiu seneng mau ambil bulan di langit. Keluarga Lin pasti ambilin. Hal pertama yang Paman Jiu lakukan setelah keluar adalah cari Jiang Shuer, itu udah buktiin. Paman Jiu sangat peduli sama dia. Iya. Kita kasih keuntungan ke Jiang Shuer. Aku akan segera menelepon Xiaoling. Suruh dia mengeluarkan surat pengangkatan. Saya Lin Rongfu. Bos Xiao, semua hidangan ini dibuat hari ini juga. Bahan-bahannya juga baru dibeli.
Kepala suku Lin, ada apa? Kamu sekarang di mana? Aku sedang memeriksa pekerjaan di hotel milik grup Guangming. Itu bagus, kamu segera mewakili grup. Keluarkan surat pengangkatan. Naikkan manajer hotel Jiang Suer menjadi wakil direktur hotel. Wakil direktur. Kenapa? Lakukan saja apa yang diperintahkan. Pengangkatan wakil direktur hotel. Perlu tanda tangan ketua Linian Li. Anak kecil itu sekarang sedang berlutut di kuil leluhur. Urusan ini harus kamu selesaikan secepatnya. Kalau tidak beres, kamu jangan kerja lagi. Ya, pengangkatan personel. Bagaimana bisa begitu sembrono? Mungkin ini kelemahan perusahaan keluarga. Cepat tangkap narapidana yang mengaku sebagai paman ke-9 ini. Ini tidak mungkin. Giok ini asli Hu. Oh, ternyata Menteri Wei ingin melindungi narapidana ini ya. Menteri Wei tidak ingin bekerja di grup Guangming lagi. Bagaimana kalian juga tidak ingin bekerja lagi? Apa yang kalian lakukan ingin memberontak? Menteri Wei Selura Kilyargaku Bergentang padaku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, meninggalkan grup Guangming. Kami akan kelaparan, jangan salahkan kami. Ini paman ke-9, jangan main-main. Sekarang masih membela narapidana ini. Ternyata kamu sekutu mereka. Hahaha. Kamu narapidana. Benar-benar licik. Untuk mengaku sebagai paman ke-9. Kamu bahkan menyuap penanggung jawab keamanan grup Guangming. Langkah selanjutnya mau masuk ke dalam. Benar-benar menjadi paman ke-9 Lin. Aku memang paman ke-9 Lin. Sampai mati masih keras kepala. Diam saja, apa tidak maju? Apa yang kalian lakukan? Menteri Wei ingin mati. Teman-teman tidak ingin mati kalau menghalangi kami. Jangan salahkan kami, Menteri Wei. Kau ingin berdiri bersama paman ini. Jangan menyakiti kami, apakah dia atau tidak. 9 paman palsu dia selalu. Tamu dari Bright Group. Sebagai kepala keamanan, aku punya kewajiban untuk melindunginya. Kau ingin dia melangkah ke Weiyan dariku. Kau benar-benar punya tendon. Ini adalah sindikat. Ini bukan tempat kalian bertarung. Bos Xiao, bagaimana Anda datang? Apa yang terjadi? Ya, kita ambil satu. Paman 9 palsu siap menghadapinya. Penjahat reformasi tenaga kerja memecahkan cangkir dan menolak untuk membayar kompensasi. Dia mencuri. Mencuri jam tangan emas Rolex. Omong kosong, kalian memukuli. Pemerasan Shize ada di depan Bos Xiao. Kau harus memutuskan untuk kita. Bisnis keluarga ini. Mengapa ada begitu banyak hal yang rusak dalam sehari? Bos Xiao, aku akan segera menanganinya. Atau Anda harus memeriksa pekerjaan terlebih dahulu. Pekerjaan inspeksi akan mengatakan sedikit lagi. Hari ini aku datang adalah untuk mengumumkan penunjukan personil. Siapakah kalian, Jiang Suer? Bos Xiao, memo saya. Diputuskan oleh Dewan Direksi Grup. Promosikan Anda untuk Wakil Presiden Hotel Bright Group. Apa yang mempromosikannya menjadi wakil presiden? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memukuli dan melecehkan Shize. Dia juga dipromosikan. Tidak ada alasan untuk ini, hahaha. Aku tidak salah dengar. Aku akan dipromosikan, hahaha. Saya akan masuk ke puncak grup, hahaha. Selamat, manajer Jiang. Bos Jiang sudah. Apakah Bos Xiao salah? Kepala klan Lin meneleponku. Bagaimana bisa salah? Tidak, itu pasti salah. Bagaimana bisa Rongfu memberinya promosi? Jika Anda tidak percaya, hubungi dia. Oh, benar. Siapapun yang berani bertindak lagi akan langsung dipecat. Selamat jalan. Suer pasti adalah kepala suku Lin. Tahu kamu menangkap seorang paman palsu. Secara khusus mempromosikanmu. Hahaha. Pasti begitu. Narapidana, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hahaha. Apakah aku benar-benar salah? Dia benar-benar bukan paman. Tidak, pasti kalian yang salah, Menteri Wei. Cepat telepon kepala suku. Telepon hari ini, siapa yang berani menelepon? Jiang Suer, kamu pikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu ya? Hahaha. Aku punya kepala suku Lin sebagai pendukung. Siapa yang bisa mengendalikanku? Apakah kamu? Pekerja sementara hotel ini.
Atau kamu narapidana? Atau kamu menteri keamanan sampah? Jiang Suer, kamu terlalu sombong. Sekarang aku akan menelepon kepala suku. Sialan berani melawan nenek. Jiang Suer, Kenapa tidak puas ya? Hari ini nenek akan menghajar kalian, tahan mereka. Lepaskan. Bos Jiang, bagaimana Anda akan menghajar mereka? Ini, Suer, ada air panas di sana. aduh hahaha. Tapi, dari siapa kita mulai? Hahaha. Jiang Suer, apa yang kamu lakukan? Melukai orang dengan sengaja bisa dipenjara. Berani mengancamku? Maka kita mulai dari kamu. Julurkan tangannya. Jiang Suer berani hadapi aku. Narapidana. Sebentar lagi kamu akan merasakannya. Kamu bukan mau teleponnya? Aku bakal bakar tangan anjingmu sekarang. Aku mau lihat gimana kamu telepon. Ah. Siapa ini yang punya gaya besar kayaknya mobil keluarga Lin? Ini benar-benar kepala keluarga Lin, ngapain masih bengong? Cepat beritahu Bos Kim. Sekumpulan orang tak berguna. Hari ini siapapun tidak boleh memberi kabar ke dalam. Aku mau lihat. Siapa yang berani ganggu Paman 9? Jiang Suer ini tindakan kriminal. Meskipun keluarga Lin tidak peduli pihak berwenang, pasti akan menghukummu. Lucu, dasar bodoh. Dengan dukungan keluarga Lin, siapa yang bisa menghukum Bos Jiang? Suer, tangkap si Paman 9 palsu ini. Kepala keluarga Lin pasti akan memberi hadiah besar. Hahaha. Narapidana, kamu tenang saja. Jadilah batu loncatan untuk kesuksesanku. Hahaha. Jiang Suer, kamu berani sentuh aku, keluarga Lin. Tidak akan membiarkanmu pergi. Masih berani keras kepala. Brengsek, berhenti. Akhirnya kepala keluarga Lin datang. Jiang Suer, akhirmu sudah dekat. Lepaskan. Anda baik-baik saja, Rong Fu terlambat. Membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Kepala keluarga Lin wanita ini. Dia memfitnah dan menjebak si Z sebagai pencuri. Dan memeras 300.000. Dia juga menyiram kami dengan air panas. Kepala keluarga kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kamu berani memperlakukan Paman 9 seperti ini. Dia ternyata Paman 9 tidak mungkin. Mungkin Paman 9 belum mau membuka identitasnya. Kamu berani memperlakukan sahabat Paman 9 seperti ini. Mungkin dia teman Paman 9 di dalam. Tidak heran Lin punya giok kuno keluarga Lin. Si Z tidak mau membuka identitasnya. Masih ada rencana lagi. Untung bukan kakek 9, kalau tidak kita habis. Bodoh kamu, dia adalah orang yang berjasa pada kakek 9. Diwaris turun-temurun kakek 9 saja, bisa diberikan padanya, pasti Lin Group berpihak pada dia. Kenapa bisa begini? Kalau dia orang yang berjasa pada kakek 9, maka kita semua pasti hancur. Menghina orang yang berjasa pada kakek 9 berarti menghina keluarga Lin. Mr. Lin, bagaimana cara menangani orang-orang ini?
keluarga Lin pasti akan memberikan kejelasan padamu. Tentu saja akan dihukum seberat-beratnya. Mr. Lin, saya tahu salah, mohon maafkan saya. Maafkan kamu. Kalau bukan karena kamu yang memeras duluan hari ini, bagaimana bisa terjadi banyak hal seperti ini? Wang Dawei memeras Shize sebanyak 300.000. Kamu bilang ini salah paham ya? Manajer Wei, menurut peraturan perusahaan, bagaimana cara menangani orang yang memeras pelanggan? Orang yang memeras pelanggan akan dipecat, ditarik kembali semua gaji selama bekerja, dan diserahkan ke pihak berwenang. Habis. Sekarang saya tidak hanya terlilit hutang, tapi juga harus mendekam di penjara. Masih tunggu apa lagi, bawa dia pergi. Aduh. Mr. Lin, saya tahu salah. Saya tidak akan berani lagi bertindak sembarangan. Mr. Lin, ini bukan urusan saya semuanya, karena dia. Semua karena wanita ini yang menutupi mata saya, sehingga saya tidak hormat pada Anda. Benar. Benar. Qin Shi tahu kamu fitnah saya. Jelas-jelas kamu yang menguasai saya kemudian tahu saya. Pacar Shize lalu benci pada Shize. Ada wanita busuk saya datang hari ini untuk membela kamu. Sekarang malah menggigit saya. Aku benci kamu. Aduh. Aku pukul kamu mati. Aduh kamu. Aku pukul kamu mati. Benar-benar anjing menggigit anjing penuh bulu, pisahkan mereka. Aduh. Mr. Lin, saya salah Anda. Tolong maafkan saya menghina Tuan Lin. Main-main dengan hubungan pria wanita, kamu masih berharap dimaafkan. Qin Shi tahu kamu dipecat. Kamu akan menunggu untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Jangan Tuan Lin, saya salah. Saya benar-benar tidak ingin meninggalkan grup Guangming. Asalkan Anda membiarkan saya tinggal, saya akan melakukan apa saja. Saya mohon. Tampaknya perasaanmu terhadap grup ini sangat dalam. Kalau begitu bagaimana kalau kepala suku Lin? Biarkan dia tinggal untuk menjadi pekerja kebersihan. Baik Qin Shi tahu. Dari sekarang Toilet Group akan menjadi tanggung jawabmu apa? Menyapu toilet. Dari wakil presiden senior grup jatuh menjadi pekerja kebersihan yang menyapu toilet. Jatuh dari surga ke neraka. Qin Shi tahu kamu berani memukul saya. Inilah akibatnya. Cepat pergi. Ya. Shize tidak menyangka. Kamu dengan cepat membersihkan begitu banyak sampah dari grup Guangming. Saya benar-benar senang untukmu. Tapi kebahagiaanmu mungkin terlalu dini. Shize, jangan bercanda dengan orang lain. Apakah saya terlihat seperti bercanda? Lin Shize, apa maksudmu? Zhang Shui, dulu jika bukan karena Tuan Lin yang meminta saya untuk merawatmu, kamu pikir kamu bisa masuk ke grup Guangming, menjadi manajer dengan gaji jutaan per tahun? Saya masuk ke grup Guangming. Ternyata karena dia. Bagaimana mungkin? Saya masuk ke grup Guangming karena usaha saya. Karena saya hebat, bagaimana mungkin karena dia? Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Tuan Lin. Mengapa harus membuang waktu dengan orang bodoh seperti ini? Tenanglah. Keluarga Lin akan menggunakan seluruh kekuatan klan untuk menemukan pengacara terbaik. Biarkan orang-orang yang tidak tahu diri ini membayar harga yang seharusnya. Tidak, saya tidak bisa meninggalkan grup Guangming. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak bisa masuk penjara. Shize, tolong maafkan aku ya. Kamu pernah bilang kamu hanya mencintaiku. Asalkan kamu mau maafkan aku pasti akan melayanimu dengan baik. Aku rela jadi pelayanmu. Karena kamu sangat tidak ingin meninggalkan grup, aku akan memberimu kesempatan untuk tetap tinggal. Terima kasih Shize. Aku pasti akan baik padamu di masa depan. Pasti akan mengelola hotel Guangming dengan baik. Mengelola hotel grup Guangming. Tapi sepertinya tidak ada kesempatan itu. Kamu akan tetap tinggal jadi tukang cuci kaki saja. Apa? Tukang cuci kaki? Dari manajer menengah dengan gaji puluhan ribu per bulan, jatuh jadi tukang cuci kaki. Seperti langit dan bumi. Dia pantas orang yang menghina. Pasti akan dihina. Bawa dia pergi, jangan kotori mata kita. Ayo teman-teman mulai.
Tidak, tidak, tidak. Shize, Paman Sembilan Rongfu malu. Membuatmu mengalami penghinaan seperti ini. Silakan Paman Sembilan menghukum. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Paman Sembilan, ikutlah kembali ke Lin. Sehingga tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak bisa. Kenapa? Banyak sekali parasit di grup Guangming. Aku perlu menyelidiki secara diam-diam untuk menangkap mereka. Semua akan dihukum Rongfu. Aku akan bekerja di hotel dulu, biarkan King King jadi asistenku. tenang Shize, aku pasti akan mengungkap parasit di perusahaan. Semua akan ditemukan. Baik. Selamat datang kepada manajer umum baru hotel kami, Bapak Lin Shize. Terima kasih atas tepuk tangan kalian, aku baru datang. Belum familiar dengan bisnis hotel, tapi aku percaya, dengan kerjasama yang baik kita pasti bisa membuat hotel ini semakin besar dan kuat. Selain itu aku berjanji, jika kinerja tahun ini melebihi tahun lalu, semua karyawan akan mendapat bonus akhir tahun 2 kali lipat. Terima kasih Bos Lin. Lin Shize, aku tidak percaya padamu. Tidak ada ide sama sekali, aku pasti akan memegangmu sebagai penyelamat. Apa? Kepala suku Lin demi Paman ke-9. Seorang teman menjatuhkanmu dari posisi tinggi di grup, menjadi pekerja kebersihan. Benar, tidak hanya itu. Dia juga mempromosikan Lin Shize menjadi manajer umum hotel. Perusahaan keluarga ini benar-benar kacau. Bos Xiao, aku sudah janjian dengan Kiao Fei, putra tertua keluarga Kiao dari kota Lin, untuk datang ke perusahaan membicarakan kerjasama. Tapi sekarang aku hanya seorang pekerja kebersihan. Bagaimana ini? Siapa bilang kamu pekerja kebersihan? Cepat sambut Kiao Fei. Pesanan ini bernilai miliaran. Harus kita dapatkan. Mengerti. Kamu datang untuk apa? Aku lihat kamu lelah jadi ingin menjengukmu. Terima kasih perhatiannya, tapi menurutku kamu lebih baik pikirkan baik-baik cara mencuci kaki tamu. Shize, aku sudah mengakui kesalahan. Jangan marah lagi padaku. Salah? Salah di mana? Masalah sudah berlalu masih terus diungkit. Lagi pula aku sudah minta maaf. Masih mau aku bagaimana lagi? Paling-paling aku minta maaf sama kamu. Minta maaf? Bagaimana caranya? Kamu bilang bagaimana? Aku akan lakukan. Pria memang semuanya sama. Lin Shize, kamu akhirnya tidak bisa lepas dari genggamanku. Jangan buru-buru. Aku belum selesai bicara. Mau bilang apa lagi? Aku juga ingin jadi wakil direktur. Ingin maju juga. Jadi wakil direktur? Bisa saja. Sungguh? Tapi lihat dulu penampilanmu. Aku pasti akan tampil baik. Jiang Suer, kamu pikir aku masih sama seperti 10 tahun lalu? Kamu ingin naik jabatan dan gaji? Bisa saja, tapi syaratnya kamu harus punya jaminan. Ikrar. Benar, kamu sudah jadi manajer hotel selama 10 tahun. Pasti tahu banyak orang-orang penting yang main di hotel, dan urusan kotor mereka. Kamu mau daftar nama orang-orang itu? Ya, dan buktinya. Bisa, tapi aku harus jadi wakil direktur dulu. Kamu masih punya syarat apa lagi untuk bernegosiasi denganku? Bahkan tanpa bantuanmu, aku tetap bisa menemukan cacing di grup Guangming. Ini cuma masalah waktu. Kamu? Baik. Aku setuju.
Tunggu. Ada apa lagi? Serahkan daftarnya ke King saja. Dan jangan muncul lagi di kantorku. Shize, kenapa Jiang Suer ada di sini? Dan berpakaian seksi. Kalian tidak akan. Apa yang kamu pikirkan aku mungkin suka sama wanita seperti itu? Ada apa? Oh, kantor Presiden Group menelepon. Minta kamu segera melapor. Baik. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini aku keluar. Belum sempat pulang. Bagaimana keadaan ibuku? Bibi sedang bekerja sebagai cleaning service di grup. Apa grup menyuruh ibuku jadi cleaning service? Lin memperlakukan ibuku seperti ini. Hei Shize. Bibi jadi cleaning service bukan karena Lin. Lalu kenapa? Lin sebenarnya ingin Bibi tinggal di rumah dan menikmati masa tuanya. Tapi Bibi terlalu keras kepala. Tidak mau menerima tunjangan dari keluarga. Ibuku memang keras kepala, ini bisa dia lakukan. Oh, selain itu dia juga merasa kamu masuk penjara membuat Lin malu. Selama ini bahkan gaji pun dia tidak mau terima. Semuanya salahku membuat ibuku menderita. Ayo ke grup. Ayo Kiao. Akhirnya kamu datang, haha. Jangan banyak bicara, suruh seseorang parkirkan mobilku. Ini mobil baru saya, harganya 30 juta, wah bagus. Kamu gak bakal bisa ganti rugi kalau ngerusak, iya. Siapa ini? Bahkan wakil Presiden Qin sampai membungkuk hormat padanya. Kiao Fei dari keluarga Kiao di kota Lin. Katanya kekuatan keluarga Kiao tidak kalah dengan keluarga Lin. Ini benar-benar anak orang kaya. Wah, harus diterima dengan baik. Kamu ngapain sih? Wah, siapa yang suruh kamu sentuh mobil saya? Maaf, saya lihat mobilnya kotor. Saya cuma mau bantu bersihin. Kotor karena orang seperti kamu. Yang sentuh mobil saya jadi kotor. Itu tidak mungkin, saya pakai air mineral 2000. Saya gak pakai air dari ember itu. Saya bahkan tambahin sabun cuci, lihatlah. Ini sama sekali tidak kotor. Saya gak bisa ngomong sama kamu, lihat baju kamu. Bau miskin masih bilang tidak kotor. Kamu tahu berapa harga mobil saya? Kamu pantas bersihin mobil saya. Nenek, kamu tahu berapa harga mobil ini? Ini mobil mewah seharga 30 juta, kamu bisa ganti rugi kalau rusak. 30 juta. Bau miskin semua nempel di mobil saya. Sialan. Saya kasih tahu hari ini, kalau gak ada 3 juta, jangan harap kamu bisa pergi. 3 juta Tuan Kiao. Anak saya di penjara, saya cuma tukang bersih-bersih. Saya benar-benar gak punya uang sebanyak itu, tolong maafkan saya. Ini bukan menipu, kamu bisik saja. Tuan Kiao ini sangat sombong dan kasar. Gak peduli hukum, kita gak bisa melawan. Anak kamu di penjara, apa hubungannya sama saya? Saya kasih tahu 3 juta 1 sen pun gak boleh kurang. Kalau tidak saya gak akan maafkan kamu. Tapi saya benar-benar gak punya uang. Saya gak bisa ganti rugi. Gak punya uang, pinjamlah, pinjam uang. Mencuri atau merampok. Kamu ini, wanita tua masih cantik. Kalau benar-benar gak ada cara kamu jual diri, juga gak masalah. Hahaha. Tuan Kiao, 3 juta. Kalau kamu potong dan jual saya ini, nenek-nenek juga gak akan seharga itu, tolonglah. Maafkan saya. Minggir sana, jorok banget. Nenek-nenek buta ya. Berani-beraninya nyentuh sepatu Kiao. Shao tahu nggak sepatu ini mahal banget. Maaf, aku nggak sengaja. Aku cuma mau bantu bersihin. Aku bantu Kiao Shao bersihin. Tenang dulu Kiao Shao. Nenek-nenek nggak ngerti. Cepetan. Kiao Shao, aku nggak sengaja ngotorin sepatu lu. Tolong maafin nenek tua ini. Dasar nggak kapok ya. Kiao Shao, aku cuma mau bantu bersihin sepatu ini. Tisu ini bersih. Ini bersih. Tuli ya Kiao Shao barusan bilang apa? Dia nggak mau kena bau miskin dari lu. Kiao Shao, maaf.
Aku salah, aku nggak akan nyentuh barang-barang. Kiao Xiao lagi lu baik hati. Maafin aku ya. Maafin oke. Minum dulu air di ember pel itu. Jangan Kiao Xiao Kiao. Cepetan. Jangan. Jangan. Keterlaluan banget. Nggak ada cara lain dia kayak berkuasa. Kita orang kecil nggak bisa melawan. Rekam videonya, simpan bukti. Nenek tua mau bayar nggak? Kiao Xiao, aku beneran nggak punya. Mau bayar nggak? Aku bayar. Dia udah lama diem di air, bisa bahaya. Kiao Xiao, udahan deh, jangan beneran bahaya. Ah, bahaya apaan? Kalau ada apa-apa aku yang tanggung. Nenek tua kalau nggak bayar, aku tenggelamin lu. Aku bayar, aku. Aku bayar, aku. Aku bayar. Kan tadi bilang bayar, nggak usah. Terima azab kayak gini, orang-orang kayak gini. Kalau nggak dikasih pelajaran, mereka nggak akan nurut. Iya cepetan. Mau minum air pel lagi ya? Aku ganti uang. Ganti uang Kiao Xiao. Aku cuma punya segini uangnya. Lo ngejek setan ya, lo gak takut mati. Uang lo segini gak cukup buat bensin Kiao Xiao. Si tua. Kayaknya lo masih bandel ya hari ini. Kiao Xiao bakal bikin lo tunduk. Kiao Xiao, aku punya kartu. Kartu bankku? Gue bilang si tua kenapa bandel banget. Punya kartu ban kenapa gak dikeluarin dari tadi? Cepetan, kesabaran Kiao Xiao terbatas. Cepat. Cuma 5.000. Kartu ban emang ada satu. Ada juga giok sama foto. Kasih fotonya, gioknya kembalikan ke gue. Pergi lo. Foto ini adalah satu-satunya foto anak gue. Dia udah di penjara 10 tahun. Kalau gue kangen dia, gue keluarin fotonya buat lihat. Kiao Xiao, tolong. Kembalikan foto ini ke gue. Kalau gak ada foto ini, gue gak bisa hidup. Sama giok ini, gue dapat dari depan kuil. Gue sembahyang 7 hari 7 malam buat anak gue, untuk keselamatannya. Ini bukan giok yang mahal. Gue mohon. Kembalikan ke gue. Lagi-lagi mantan narapidana sialan. Mau ya boleh. Bayar dulu. Aku bayar. Aku udah kerja 10 tahun. Uangnya semua ada di kartu bank ini. Ada lebih dari 20 juta. Aku bayar semuanya. Tolong. Kembalikan foto sama gioknya ke gue. Cuma 20 juta gak cukup buat makan anjing emas gue. Gue kasih tahu ya, hari ini lo harus bikin surat hutang. Atau gue hancurin giok ini. Robek fotonya. Jangan. Kiao Xiao buat surat utang. Buat surat utang, aku buat surat utang. Nah gitu dong. Kasih dia kertas dan pulpen siap. Kiao Xiao. Kiao Xiao. Aku nggak bisa baca tulis. Kamu nggak bisa baca tulis. Orang kaya kamu pantas seumur hidupnya pulantai. Kiao Xiao nggak bisa baca tulis. Bisa rekam video ya bener. Rekam video dong. Orang tua bangun cepat. Berdiri yang bener. Aku Wang Xiuru. Hari ini tidak sengaja. Mobil Tuan Kiao Fei
Terkena gores aku. Aku rela bayar 3 juta. Tidak akan ingkar janji. Ada bunganya juga bunga. 3 tahun nggak bayar pokoknya, jadi 2 kali lipat. Kiao Xiao aku. Cepetan nggak bilang foto diremek. Aku bilang. 3 tahun nggak bisa bayar. Pokoknya jadi 2 kali lipat. Nah gitu dong. Aku upload ke internet biar kamu terkenal. Ini keterlaluan banget. Kiao Xiao aku udah rekam videonya. Bisa kasih fotonya. Sama giok ini balikin ke aku. Pengen ya? Nggak mau. Anakku? Aku udah rekam videonya. Kenapa kamu foto ini? Diremekin. Kenapa sih? Cuma iseng aja gimana? Nenek tua ini pasti nggak bisa bayar. Kiao Xiao keluarin tenaga dulu kenapa? Kamu. Fotonya udah diremek. Aku terima. Kembalikan giokku padaku. Giok itu. Giok ini menurutku lumayan bagus. Aku ingin membawanya pulang untuk dipakai anjingku. Agar anjingku selamat dan kaya. Silakan lewat sini. Bocah kecil aku akan melawan kalian. Wah, tante dipukul. Apa? Tante diganggu di depan hotel grup. Segera ke grup dengan cepat. Ya. Bocah kecil aku akan melawan kalian. Apa yang terjadi? Kembalikan giokku padaku. Pikir baik-baik sebelum bicara, atau kau benar-benar akan mati. Giok itu. Kembalikan giokku padaku. Mau giok lagi ya baiklah. Hari ini aku akan membunuhmu, kau bisa minta giok itu di neraka. Minta pada Raja Neraka. Ibu. Wah Kiao Xiao. Tante? Ibu. Tante kau baik-baik saja. Ibu. Ibu maafkan aku. Aku terlambat datang. Maaf. Xiao Ze benar itu kamu. Kau sudah keluar. Bagus sekali. Ibu benar ini aku. Ayo bangun, kau baik-baik saja, minggir. Berani-beraninya menendangku, aku akan membunuhnya. Xiao Ziyi Kau Tela, membuat masalah besar. Dia adalah putra besar keluarga Kiao dari Lin Chen. Cepatlah lari. Kiao Xiao orang ini, tidak biasa, dia adalah minggir. Aku tidak peduli siapa dia. Siapapun yang menggangguku harus mati. Bajingan, lepaskan. Selesai, ada yang mati. Bos Xiao. Cepat datang, ada yang mati. Apa? Lin Xize memukul putra besar keluarga Kiao dari Lin Chen. Orang-orang dari perusahaan keluarga ini benar-benar tidak tahu aturan. Aku segera ke sana. Keluarga Lin bagaimana bisa mempromosikan orang seperti ini menjadi menir umum? Menggangkit dengan satu tangan ini, orang hebat macam apa. Memukul dengan bagus, sangat puas. Ze kecil, kamu gila. Cepat lepaskan tante. Apa yang kamu lakukan? Dia sebelumnya begitu menyakitimu. Mengapa kamu masih membelanya? Aduh, King. Jangan membuat masalah lagi, Ze kecil baru saja.
Keluar tidak boleh masuk lagi. Z kecil, bahkan jika ibu memohon padamu. Cepat lepaskan. Apakah kamu ingin ibu berlutut untukmu? Kiao muda Kiao, muda Kiao muda. Lin Size kamu gila ini, adalah Kiao muda dari Lin Cheng. Kamu berani memukulnya, kamu tidak takut mati. Baru saja menyakiti ibuku. Kamu juga terlibat ya? Apa yang kamu lakukan? Gila-gila. Aduh Z kecil. Kenapa kamu masih memukul orang? Kamu sebagai eksekutif grup, malah berkolusi dengan orang luar menyakiti karyawan sendiri. Pantas dipukul. Lin Size berhenti. Bos Xiao, kalau Anda tidak datang kami akan mati dipukul. Kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Lin Size. Kamu benar-benar berani. Kamu tahu ini siapa? Ini adalah Kiao muda dari Lin Cheng, klien terbesar dari grup kami. Aku tidak peduli siapa dia memukul ibuku. Aku akan membalas 10 kali lipat. Hari ini dia tidak mati itu keberuntungannya. Baik. Lin Size kamu dipecat. Mereka yang pertama menyakiti tante. Mengapa memecat kakak Size? Bos Xiao anak saya baru saja keluar. Mencari pekerjaan tidak mudah. Anda tidak boleh memecatnya. Perusahaan kami grup Guangming tidak akan pernah mempekerjakan orang kasar seperti itu. Harus dipecat. Dipecat saja tidak cukup hari ini, dia harus mati. Tuan Kiao anak saya tidak tahu aturan. Jangan salahkan dia, saya minta maaf atas namanya. Maaf? Ibu. Maaf. Minta maaf baiklah. Buat anjing ini berlutut di hadapanku. Minta maaf padaku, cepatlah berlutut narapidana. Minta maaf pada Tuan Kiao kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Kau ini narapidana. Aku menyuruhmu berlutut itu, memberimu kesempatan tapi... Lin Size kau gila. Aku akan telepon direktur sekarang hari ini. Kau harus dipecat oleh kami. Apa Tuan Kiao dipukul? Aku segera ke sana. Tuan Kiao adalah tamu penting grup Guangming. Siapa yang berani menyentuh Tuan Kiao? Hari ini dia harus dihancurkan. Direktur Lin sangat marah. Dia akan segera turun. Hei, lebih baik kau berlutut sekarang juga. Kalau tidak saat Direktur Lin datang, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Anjing pengecut. Masih berani mengancamku, aku beritahu kau. Bahkan jika Lin Yanli datang, dia berdiri di hadapanku. Aku menyuruhnya berlutut, dia tidak akan berani berdiri. Hahaha. Direktur Lin akan berlutut padamu, dasar kau. Kau benar-benar bermasalah, aku beritahu kau. Waktu itu di hotel itu, hanya keluarga Lin yang memberi sedikit muka saja narapidana. Kau tidak benar-benar berpikir Direktur Lin akan meninggalkan pesanan miliaran demi kau. Aku beritahu kau, di seluruh kota Jiang, selain paman 9 keluarga Lin, tidak ada yang bisa membuat Direktur Lin berlutut. Bagaimana jika aku adalah paman 9 keluarga Lin? Hahaha, dengar itu. Dia bilang dia adalah paman 9 keluarga Lin. Kau waktu itu sudah berpura-pura jadi paman 9. Hei, kau menunggu kematianmu. Siapa yang berani memukul Tuan Kiao? Lihat nih, hari ini gue bakal bikin dia babak belur. Ini tuh narapidana, dia pura-pura jadi paman ke-9. Cepetan sikat dia. Lin Yanli. Lo mau bikin siapa babak belur? Paman ke-9 kok malah lu? Apa dia beneran paman ke-9? Dia ternyata paman ke-9, ini idola gue. Gak heran dia keren banget, WKWKWK. Gue gak nyangka dia beneran paman ke-9. Masih muda. Gimana dia bisa sendirian ngibulin seluruh keluarga Lin? Lo bukan orang yang berjasa buat paman ke-9. Lo beneran paman ke-9. Kiao si bocah sial kali ini dia kena batunya. Dia paman ke-9 pun gimana? Nganggu gue, dia harus mati. Bangun sana.
Kiao Fei mukulin mama gue lo bilang. Gimana ini? Paman ke-9 tenang aja soal hari ini. Gue pasti kasih lo penjelasan. Kerja sama Lin Qiao, sama Kiao Fei bubar. Soal pemukulan hari ini, keluarga Lin pasti pakai semua kekuatan keluarga buat bikin lo masuk penjara lama. Lin Yanli lo berani buat narapidana. Ngelepasin orderan miliaran. Dan bikin gue masuk penjara nyinggung paman ke-9. Harus bayar mahal. Direktur ada juga Qin Sitao. Dia juga ngebully tante. Lo dipecat. Tunggu aja masuk penjara Kiao si bocah. Lo ngomong dong Kiao si bocah minggir. Narapidana lo ini. Lo emang jago. Kalau grup Brightness gak mau orderan ini, ya udah kita putus. Orderan ini bernilai miliaran. Ini proyek terbesar grup Brightness tahun ini. Tolong direktur. Paman ke-9 pertimbangin kepentingan umum. Ada aja orang. Bikin grup ribet. Kalau kehilangan orderan miliaran ini, profit grup Brightness tahun ini kemungkinan bakal turun drastis. Orderan apaan keluarga Lin gak peduli. Gue kasih tahu tanpa paman ke-9. Gak ada keluarga Lin sekarang. Tidak ada grup Guangming apalagi di keluarga Lin. Di Jiangteng paman Jiu adalah segalanya. Apa yang dia katakan adalah perintah. Hahaha. Perintah yang bagus. Kalian tidak peduli jadi kontrak hari ini. Jangan ditandatangani, tidak hanya itu. Saya akan mengajak semua perusahaan di Provinsi Selatan untuk membokot grup Guangming. Ini buruk tidak hanya kehilangan pesanan miliaran, tapi juga akan diboikot grup Guangming ini. Mungkin akan hancur. Qiao Xiao. Keponakan orang terkaya Qiao Wanhao. Dia punya pengaruh besar. Grup Guangming kita mungkin benar-benar akan hancur. Bos Xiao mengingatkan saya. Nanti saya akan menelepon paman saya, agar dia membokot grup Guangming di seluruh negeri. Nak, saya beritahu kamu. Kehilangan pesanan hari ini hanya permulaan. Saya akan menghancurkan grup Guangming dan keluarga Lin. Saya ingin melihatmu terlantar di jalanan, membeku dan kelaparan. Ingin membunuhku mungkin kamu tidak punya kesempatan. Hanya sebuah pesanan satu telepon saja bisa menyelesaikannya. Satu telepon bisa menyelesaikannya. Benar-benar lucu. Kecuali dia bisa meyakinkan orang terkaya di negeri ini Qiao Wanhao, jika tidak, grup Guangming mungkin benar-benar akan hancur. Baik. Paman Jiu bagaimana? Tenang, saya sudah menelepon Qiao Wanhao. Dia bilang akan segera menelepon. Untuk menyelesaikan masalah ini. Dengar dia bilang akan menelepon paman saya. Dan bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu, apakah kamu gila karena di penjara? Kamu hampir membunuh Tuan Qiao, apakah Tuan Qiao gila? Membantu kamu, hahaha. Orang-orang dari perusahaan keluarga ini, kenapa semuanya tidak bisa diandalkan? Narapidana bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau paman saya menelepon saya sendiri, saya tidak hanya akan memberi pesanan ke grup Guangming, tapi juga akan berlutut dan minta maaf. Itu yang kamu katakan. Tapi kalau paman saya nggak nelpon saya, maka kamu harus berlutut minta maaf dan menyerahkan grup Guangming kepada saya. Taruhan ini saya terima. Hahaha, nggak nyangka. Gampang banget dapat grup Guangming. Kalian harus jadi saksi ya. Telepon pamanku nih. Paman dasar brengsek, aku kasih tahu. Pesanan grup Guangming harus ditandatangani. Kalau nggak aku akan mengusirmu dari keluarga Qiao. Ya paman. Kok Qiao Wanhao bisa nelpon? Paman Jiu, apa kamu benar-benar sudah menghubungi Qiao Wanhao? Pasti Pak Qiao tahu. Narapidana ini sudah keluar sengaja menyuruh Qiao Xiao menghajarnya. Grup Guangming kayaknya benar-benar hancur. Qiao Xiao, apa Pak Qiao menyuruhmu menghajarnya? Omong kosong.
Haha Paman Jiu. Salah paham ini semua salah paham. Tenang aja ya pesanan ini. Pastinya akan saya berikan ke grup Guangming hari ini, juga bisa tanda tangan kontrak. Apa aku nggak salah dengar? Ini nggak mungkin. Qiao Shao. Ada apa ini? Aku juga nggak tahu. Pamanku begitu menyuruhnya. Qiao Fei, kamu kan mau berlutut sama aku. Bukan ini. Xiao Ze, udahlah ya. Baru keluar jangan cari masalah. Jangan bikin ibu khawatir. Oke, dengerin mama. Bos Xiao sekarang bisa langsung tanda tangan kan? Qiao Shao, silakan. Paman Jiu bisa mengubah keadaan dengan mudah. Benar-benar dewa pelindung keluarga Lin kita. Yan Li, aku mau mengambil alih grup Guangming untuk sementara. Nggak ada masalah kan? Oh, nggak ada masalah. Grup Guangming dan keluarga Lin akan selalu menghormati Anda. Bagus kalau begitu King. Segera keluarkan perintah direksi. Dewan direksi akan menunjuk Lin Xize sebagai ketua direksi perusahaan keluarga ini. Ini benar-benar keterlaluan jika dibiarkan terus. Grup Guangming kita pasti akan hancur total. Bos Xiao, grup Guangming ini dibangun oleh kita dari awal. Anda tidak bisa membiarkan seorang narapidana merusaknya begitu saja. Aku hanya seorang presiden direktur. Apa yang bisa aku lakukan? Bos Xiao, kita bisa melakukan akuisisi balik. Maksudmu MBO akuisisi manajemen? Tepat sekali. Keluarga Lin menguasai 25% saham. Grup Guangming tapi kita di manajemen tinggi. Juga menguasai 20% asalkan kita bersatu padu. Bersama-sama menjadi satu kekuatan. Mengakuisisi 5% saham itu. Kita bisa sepenuhnya menguasai grup Guangming. Tapi, harga saham grup Guangming tidak murah. Mengakuisisi 5% saham itu bukan jumlah yang kecil. Tenang saja Bos Xiao. Tuan Qiao sudah bilang, dia bersedia menyediakan dana ratusan miliar. Qiao Fei mana mungkin? Lin Xize dan Qiao Wanhao punya beberapa hubungan. Bagaimana dia berani? Telepon dari Qiao Wanhao tempo hari. Tuan Qiao sudah menyelidikinya dengan jelas. Itu benar-benar kebetulan. Kali ini Tuan Qiao tidak hanya ingin mengakuisisi grup Guangming, tapi juga ingin membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Qiao Fei seorang playboy. Bagaimana bisa menjamin? Ada lagi. Jika kapal kargo jarak jauh milik grup menghilang dalam badai, lalu kita sebarkan kabar bahwa narapidana itu adalah ketua dewan. Menurutmu apakah harga saham grup Guangming akan anjlok? Kita bisa membelinya dengan harga rendah. Menyebarkan kabar memang bisa. Tapi bagaimana kapal kargo itu bisa hilang? Hahaha, tenang saja Bos Xiao. Kapal kargo itu dikendalikan oleh sepupuku. Setelah akuisisi selesai kapal itu akan muncul kembali. Harga saham naik, kita bisa mendapat untung besar. Baiklah, demi grup Guangming lakukan saja seperti ini. Baik Wei, menteri segera bawa orang-orangmu kemari. Begitu saja. King, apakah semua orang dari manajemen tinggi perusahaan sudah berkumpul? Tapi sekarang ada hal yang lebih penting yang perlu Anda lihat. Baru-baru ini beredar kabar bahwa grup Guangming, kapal kargo mereka hilang dalam badai. Kerugiannya mencapai miliaran. Selain itu, grup Guangming mengganti ketua baru katanya. Orang ini pernah dipenjara 10 tahun baru saja bebas. Paman 9, begitu kabar ini keluar. Harga saham grup anjlok gimana nih? Tenang, cuma ada orang yang gak sabar aja. Ayo kita temui mereka. Semuanya. Pasti kalian sudah tahu isi rapat hari ini. Keluarga adalah penghambat perkembangan perusahaan. Kita sebagai manajer profesional harus benar-benar menguasai grup Guangming. Bos Xiao, tenang, kami pasti akan membuat napi itu turun dan Anda jadi ketua. Bos Xiao, kami pasti mendukung Anda. Dari luar sudah dengar pidato kalian yang bersemangat. Kok begitu aku masuk langsung diam? Ketua, berdasarkan keputusan Dewan Direksi, kami berencana menyuntikkan 5 miliar untuk membeli 5% saham grup Guangming dari tangan keluarga Lin. Membeli 5% saham keluarga Lin
Apa kalian benar-benar ingin menguasai grup Guangming? Ketua Lin. Ini perjanjian pembelian saham. Silakan dilihat. Benar-benar pengurus yang tidak tahu diri. Ini mau mengusir majikan sendiri. Saya mewakili keluarga Lin yang memiliki 25% saham perusahaan. Tidak setuju. Ketua Lin, perusahaan keluarga tidak akan bertahan lama. Harap Anda memikirkan masa depan grup Guangming. Masa depan. Benar dengan dipimpin oleh Bos Xiao. Grup Guangming pasti akan melampaui Jiangcheng. Menjadi penguasa di selatan. Bahkan terkenal di seluruh negeri, benarkan? Iya, Ketua Lin, apa? Keluarga Lin tidak ingin melihat grup Guangming menjadi besar dan kuat. Betul, meskipun keluarga Lin kehilangan kontrol atas grup Guangming, tapi keluarga Lin tetap pemegang saham terbesar kedua. Dividen akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Keluarga Lin hanya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Selama aku di sini, aku pasti akan memimpin keluarga Lin untuk menjadi besar dan kuat, menghasilkan lebih banyak uang. Selain itu, saya menyarankan kalian semua, sebaiknya kalian bersikap baik-baik saja. Grup Guangming hanya milik keluarga Lin. Astaga, kamu masih berani mengancam kami. Ketua Lin, bagaimana keadaan perusahaan? Kamu lebih tahu daripada siapapun, saya pikir. Kamu juga tidak ingin grup Guangming hancur di tanganmu, kan? Perusahaan hancur karena ada belatung seperti kamu. Siapa yang kamu panggil belatung? $10 miliar. Aku sudah bilang aku tidak setuju. Apakah kamu setuju atau tidak itu sudah tidak penting lagi. Ah, Tuan Kiao, akhirnya Anda datang. Hahaha. Kiao Fei, ini adalah rapat Dewan Direksi Grup Guangming. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keamanan? Kiao Fei, apakah kamu juga ingin ikut campur? Keluarga Kiao di kota Lin sudah di pasar sekunder. Membeli 10% saham grup Guangming ditambah 20% dari manajemen senior grup Guangming. Totalnya menjadi 30%. Sudah melebihi 25% milik keluarga Lin. Narapidana kamu sudah keluar dari permainan. Xiao Ying, pantas saja. Kalian bisa mengeluarkan begitu banyak dana. Ternyata ada orang yang mendukung kalian. Xiao Ying, keluarga Lin mempekerjakan kalian untuk mengelola grup dengan gaji tahunan lebih dari 1 miliar. Sekarang kalian malah bersekongkol dengan dana eksternal untuk pengambil alihan yang bermusuhan. Bukankah ini terlalu memalukan? Semua yang kulakukan ini demi grup Guangming. Aku tidak ingin perusahaan hancur di tangannya. Aku ingin membuat perusahaan ini besar dan kuat. Untuk membesarkannya, keluarga Lin harus dikeluarkan. Apakah kamu sebagai manajer profesional masih punya etika profesi? Etika profesi? Kalian membiarkan seorang narapidana menjadi ketua, memecat sembarangan manajemen tingkat tinggi perusahaan, memukuli pelanggan. Inilah etika profesi. Keluarga Lin, grup Guangming kita berkembang hingga skala sebesar ini hari ini. Semua ini adalah hasil kerja keras para direktur yang hadir, yang bekerja tanpa henti siang dan malam. Saya sama sekali tidak akan membiarkan grup ini hancur di tangan siapapun. Bicara panjang lebar. Sebenarnya saham kita sekarang telah melampaui Lin Xi. Narapidana, kamu kalah. Paman 9 buruk. Kiao Wanhao sudah sampai di grup. Segera naik ke atas. Kiao Wanhao, kenapa dia datang ke grup Guangming? Katanya narapidana ini dulu hampir membunuh Kiao Wanhao. Pasti hari ini dia datang untuk cari masalah. Benar, narapidana ini hari ini tidak hanya akan diusir dari grup Guangming. Mungkin nyawanya pun tidak akan selamat. Tuan Xiao tidak menyangka Tuan Xiao juga akan datang. Benar-benar bantuan dari langit. Narapidana, kamu tamat. Kiao Wanhao adalah pamanku. Asal aku bilang, dia pasti akan memberiku banyak dana. Nanti aku setidaknya bisa menguasai 50% saham grup Guangming. Nanti grup Guangming tidak akan ada tempat lagi untukmu. Kamu bilang mungkinkah Kiao Wanhao datang untuk membantuku? Ah. Hahaha. Narapidana ini jangan-jangan sudah gila. Tuan Kiao, tidak menghancurkanmu saja sudah ringan. Mungkin saja membantumu. Hari ini, kalau kamu tidak dipukul sampai keluar kotoran oleh Tuan Kiao,
Berarti kamu bersih. Lin Shize seperti kata pepatah. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Sekarang kalau kamu menyerah masih ada waktu. Narapidana, kamu mungkin tidak tahu. Alasan pamanku meneleponku adalah karena dia akan kembali ke Jiangcheng menguasai Jiangcheng. Tidak ada hubungannya dengan narapidana seperti kamu. Paman 9 sekarang harus bagaimana? Paman 9 cepat lari Kiao Wanhao ini punya koneksi hitam putih. Kalau dia menangkapmu mungkin akan. Yan Li. Sayang kamu sudah jadi ketua grup selama bertahun-tahun. Hadapi masalah dengan tenang. Paman 9, bagaimana saya bisa tenang? Anda adalah tulang punggung keluarga Lin, jika ada sesuatu yang terjadi pada Anda. Keluarga pasti akan menguliti saya, tolong cepat pergi. Ingin pergi sudah terlambat. Bawa dia, patahkan kaki narapidana ini dulu. Kamu bilang kamu mau mematahkan kaki siapa? Paman Anda datang. Narapidana ini 10 tahun yang lalu. Dia bahkan pernah mencoba membunuh Anda dengan pisau paman. Grup Guangming sudah saya akuisisi. Sekarang saya akan mematahkan kakinya membalas dendam Anda. Untuk sada tibasan pisau itu saya akan mematayan kakimu dulu. Ah, paman. Mengapa Anda memukul saya? Seharusnya Anda memukul narapidana ini. Saya memang memukulmu. Lihat bagaimana saya menghajar kamu, pemajangan. Jangan pukul lagi, kalau dipukul lagi dia bisa mati. Sudah kakak. Anak kecil yang tidak mengerti cukup dididik sedikit. Mematahkan satu kaki saja sudah cukup. Baik, tongkat bisbol. Jangan. Jangan, ah. Ah. Gila Tuan Kiao, gila, dia benar-benar mematahkan kaki Kiao Shao. Lin Shize dan Kiao Wanhao. Bukan hubungannya buruk, kenapa? Sangat mendengarkan perkataannya. Anak kecil. Hari ini kalau saya tidak menghajar kamu dengan baik, lain kali kamu pasti akan membuat bencana besar. Paman 9, apa yang terjadi? Kamu akan segera tahu. Dulu anak saya difitnah. Harus mendekam di penjara 10 tahun, kalau bukan karena adik Lin. Yang menggantikan anak saya di penjara, anak saya mungkin sudah terbunuh. Ini adalah budi besar. Kamu malah ingin merebut grup Guangmingnya dan mematahkan kakinya. Saya beritahu kalian, adik Lin adalah orang yang berjasa besar bagi Kiao Wanhao. Adalah saudara angkat saya. Siapa yang berani menyentuhnya, Kiao Wanhao tidak akan membiarkan saudara angkat menggantikan anak saya di penjara. Artinya dulu Paman 9 sama sekali tidak pernah mencoba membunuh Kiao Wanhao dengan pisau. Oh, ini adalah senjata rahasia Paman 9. Kita hancur. Seandainya aku tahu, aku nggak bakal ikut campur urusan ini. Bagaimana? Bagaimana bisa jadi begini? Lin, adikku. Lihatlah cara aku menanganinya. Apakah kamu puas? Tempat tidurku mana mungkin orang lain tidur nyenyak. Kakak keluarga Kiao di Lincheng. Selalu mengawasiku, aku nggak bisa tidur nyenyak. Ini gampang, keluarga Kiao di Lincheng selalu bertahan hidup karena bantuanku. Nanti aku akan menarik sinua dana keluarga Kiao di Lincheng. Jangan. Aku nggak punya keponakan seperti kamu. Paman 9, aku salah Paman 9. Aku benar-benar tahu salah, aku mohon. Maafkan aku. Kamu selalu kaya tapi nggak punya hati. Tenang saja jadi orang miskin, oke? Aduh, Paman 9. Paman 9, lihatlah ini. Ini cuma salah paham, aku sebenarnya selalu dibodohi oleh Kiao Fei. Aku janji mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk grup Guangming. HM Wakil Presiden Qin. Grup Guangming ini mungkin nggak cukup besar. Untukmu yang hebat ini. Qin Shi tahu kamu dipecat. Kamu bersekongkol dengan dana luar. Mencoba mengambil alih grup Guangming keluarga Lin. Pasti akan membuatmu mendekam di penjara. Sekarang aku akan menghitung semua ini dengan kalian. Paman 9 ini nggak ada hubungannya dengan kami. Kami juga dibodohi. Maafkan kami sekali ini. Sekumpulan orang yang merusak sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat. Kalian terlibat dalam perdagangan orang dalam memanipulasi harga saham. Mencoba mengambil alih, semua dikeluarkan dari Dewan Direksi. Diserahkan ke Departemen Hukum, diajukan ke pengadilan.
Paman 9, apakah ini daftar yang sebelumnya diberikan kepada Jiang Sue? Dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Lin adikku, kamu benar-benar hebat. Dengan begini semua orang jahat ini bisa ditangkap sekaligus. Hahaha Kenapa ada satu lagi di sini? Dirut Lin, hari ini kesalahan saya. Saya rela menyerahkan semua saham saya dan menanggung tanggung jawab hukum yang seharusnya. Kalau kamu pergi, siapa yang akan mengurus grup Guangming untuk saya? Dirut Lin, maksud Anda apa? Saya tahu kamu ikut MBO. Tapi dimanfaatkan orang lain. Dan saya sudah selidiki kamu tidak korupsi di grup. 1 sen pun manajer sehebat kamu. Mana bisa saya cari lagi? Anda tenang saja ke depannya. Saya pasti akan mengurus grup Guangming dengan baik untuk Anda. Banyak hal punya dua sisi perusahaan keluarga. Memang punya banyak kekurangan. Tapi saat menghadapi kesulitan perusahaan keluarga, akan lebih bersatu. Presdir Xiao masih banyak yang harus kamu pelajari. Anda benar. Sudahlah, jangan bicara lagi, ayo. Kita cari tempat minum-minum, ngobrol-ngobrol. Hahaha.